Bab 4436. Kelemahan Tobikyu. Pada saat kritis itulah pria yang dirantai menyelamatkan dirinya dan menginstruksikannya bagaimana menemukan cara untuk melenyapkan hati iblis. Setelah melahap semua buah pembersih jiwa, Tobikyu membuka matanya lagi dan matanya akhirnya kembali jernih. "Tuan, tolong maafkan aku. Aku tidak berani lagi. Di masa depan, aku akan setia kepada Tuan dan menjadi pelayanmu selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu." Bayi iblis yang diikat di depannya sepertinya merasakan krisis hidup dan mati, berteriak ngeri dan memohon belas kasihan. Tobikyu menyipitkan matanya, niat membunuhnya berangsur-angsur meningkat. "Apakah kamu ingin membunuh bayi iblis ini?" Melihat apa yang dipikirkan Tobikyu, pria itu tiba-tiba berbicara. "Memangnya kenapa jika aku membunuhnya? Aku seorang kultivator yang dekat dengan 3 penurunan di alam fase penilaian dan aku juga memiliki kekuatan suci di 12 besar." Tobikyu berkata dengan suara serak. "Di lain waktu, aku dapat beralih kekuatan suci yang lebih kuat dan itu sama saja. Kamu berpikir terlalu banyak. Jika kamu membunuh bayi ajaib itu, semua kultivasi yang kamu peroleh dengan mengandalkan ilmu bayi iblis akan hilang," kata pria itu dengan enteng. "Pada saat itu kamu hanya memiliki satu kekuatan suci, tetapi tanpa kekuatanmu dan begitu banyak patung pusaka, kekuatanmu tidak ada artinya. Bagaimana kamu?" Tobikyu mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. "Tunggu, bagaimana kamu tahu bahwa ilmu sihir yang aku praktikkan disebut ilmu bayi iblis?" "Aku memang menyebut bayi iblis, tapi aku tidak pernah menyebut nama kekuatan suci Dewa Bintang." Pria di seberangnya ini sedang menebaknya atau dia mengetahuinya dari suatu tempat. Ilmu bayi iblis, meskipun kultivator dapat digunakan untuk memberi makan bayi ajaib dan memelihara tuan rumah, tetapi itu bukan ilmu sihir yang digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Itu tidak digunakan seperti yang kamu lakukan sekarang. Pria itu tidak menjelaskan, tetapi melanjutkan. "Ini di luar dugaanku bahwa kamu bertahan sampai sekarang baru mendapat serangan balik. Tentu saja, itu juga membuktikan bahwa kamu memang sangat cocok dengan teknik ini, bahkan lebih baik dariku." "Bagaimana kamu tahu? Katakan padaku." Tobikyu berteriak dengan ngeri. "Bagaimana aku tahu?" Pria itu tersenyum aneh. "Bukankah aku sudah mengatakannya? Karena ilmu bayi iblis adalah teknik yang pernah aku praktekkan dan teknik Dewa Bintang berasal dariku." Pupil mata Tobikyu tiba-tiba menyusut dan dia terdiam beberapa saat. Menurutnya, pria di depannya hanyalah seorang tahanan yang disegel di dasar laut, tetapi melihat sekarang, semuanya tidak sesederhana itu. "Bukankah kamu selalu ingin tahu identitasku? Sekarang setelah kamu menyerap buah pembersih jiwa, aku bisa mengatakan yang sebenarnya," kata pria itu dengan serius. "Aku adalah kultivator klan roh. Aku tidak berbohong padamu. Jika yang ingin kamu ketahui adalah namaku, akan kuberitahu namaku adalah Evan Hun. Tentu saja, yang ingin kamu ketahui lebih lanjut adalah mengapa aku ingin membantumu tanpa memedulikan apapun," kata Evan Hun. "Seseorang membantu orang asing tanpa syarat, mulai dari membebaskan kamu dari pengendalian tubuh, membimbing kamu menemukan buah pembersih jiwa dan mengajari kamu cara membersihkan kemelekatan jiwa. Tapi aku tidak mengajukan persyaratan apapun, siapapun pasti akan merasa aneh. Tapi aku bisa memberitahumu bahwa di masa depan, aku bahkan akan membantumu lebih banyak." Ekspresi Tobikyu sedikit berubah, menatap Evan Hun. "Aku pernah mengatakan bahwa aku ditipu oleh Eric Kin sebelumnya. Orang ini hanya ingin mendapatkan keuntungan dariku dan tidak pernah berpikir untuk membiarkan aku keluar." Evan Hun. "Tapi kamu berbeda.
kamu bisa mengamalkan ilmu bayi iblis yang lebih cocok denganku dan kamu memiliki tujuan yang sama denganku. Kamu dan aku tidak memiliki tujuan yang sama. Tobi Qiu akhirnya berkata. Tidak, tujuan akhirmu sama denganku, hanya saja kamu belum melihatnya dengan jelas. Evan Hun tertawa. Kamu memasuki jalan surga, mempraktikkan teknik ilmu bayi iblis dan bekerja keras untuk meningkatkan basis kultivasi. Apa yang kamu inginkan? Biar ku tebak. Kamu ingin membalas dendam pada Yudhira Ying, Eric Qin dan bahkan Minzu, semua orang yang membuatmu tidak bahagia. Sebaliknya, kamu tidak terlalu tertarik dengan warisan terakhir Dewa Bintang, bukannya kamu tidak menginginkan kekuatan yang kuat, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki latar belakang yang kuat, kamu tidak mendapat dukungan dari senior yang kuat, jadi sulit untuk menang. Kelopak mata Tobi Qiu berkedut, dia tidak berbicara, tetapi dia juga menyetujui analisis Evan Hun. Sejak dirinya memutuskan untuk menggunakan ilmu bayi iblis tanpa izin, dirinya tidak pernah berpikir untuk bersaing mendapatkan warisan Dewa Bintang. Tapi, pernahkah kamu memikirkannya? Bahkan jika kamu benar-benar berhasil membalas dendam, apa yang akan terjadi selanjutnya? Evan Hun bertanya tiba-tiba. Sensasi balas dendam tidak dapat dipertahankan. Mereka yang telah disiksa dan dibunuh olehmu mungkin tidak benar-benar jatuh pada akhirnya, tetapi ketika semuanya berakhir, semua bayi ajaib dan basis kultivasi yang kamu peroleh di sini akan hilang. Pada saat itu, apakah kamu benar-benar bahagia? Belum lagi setelah kembali ke Jeushu, kamu masih menjadi si jenius yang dicopot dari posisi pejuang kebanggaan oleh Istana Bintang di Minzu, sampah yang dicemooh. Tobi Qiu yang diam tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dan orang-orang itu masih berada di atas, dengan tangan dan mata terbuka ke langit. Di masa depan, mereka akan menjadi pengendali kekuatan masing-masing, dengan banyak sumber daya di tangan mereka dan mereka bahkan bisa naik ke puncak kultivasi. Sedangkan kamu, statusmu hanya akan terus menurun. Seiring bertambahnya usia, kamu akan menjadi sesepuh yang tidak dihargai, kemudian kamu akan mati di bawah cemoohan generasi muda. Cukup. Dada Tobi Qiu naik dan turun dengan keras dan dia tidak bisa menahan raungan, menghela kata-kata Evan Hun. Jelas, jika situasi saat ini berlanjut, apakah dirinya dapat melampiaskan amarahnya atau tidak, itu tidak diketahui. Bahkan jika dapat melakukannya, apa yang dikatakan pihak lain pasti akan terjadi di masa depan. Dan memikirkan hal ini membuat Tobi Qiu yang sombong semakin panik dan mudah tersinggung. Kenapa, kamu marah, tidak mau dan tidak ingin sesuatu terjadi? Evan Hun tertawa lebih keras. Kelemahan lawan telah ditangkap sepenuhnya olehnya. Jika kamu tidak ingin ini terjadi, hanya aku yang bisa membantumu. Tobi Qiu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kamu bisa membantu aku mendapatkan pusaka Dewa Bintang. Tidak, jika aku bisa memiliki kemampuan seperti ini, maka aku tidak akan dipenjara di dasar laut ini selama ribuan tahun. Lalu bagaimana kamu bisa membantuku? Satu-satunya cara adalah melanggar aturan, kata Evan Hun. Melanggar aturan, fokus Tobi Qiu. Dalam keadaan normal, setelah kompetisi untuk tanah warisan selesai, akan ada kompetisi untuk kekuatan teknik dewa terakhir. Evan Hun menghela napas. Pertempuran akan semakin intens dan skalanya akan berubah dari seorang kultivator yang bertarung sendirian menjadi pertempuran antara kekuatan besar. Saat itu, pelatihan tanpa partai dan pejuang kebanggaan pada umumnya tidak dapat berpartisipasi. Jika semuanya berkembang ke arah ini, kamu tidak akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan warisan Dewa Bintang di bawah persaingan Longzu, klan naga sisik dan kekuatan lainnya. Pada saat itu,
Semua yang kamu dapatkan dengan susah payah saat ini akan menjadi bayangan cermin. Tobi Qiu menggigit bibirnya, dia tahu ini dengan jelas. Satu-satunya cara adalah mengakhiri semua ini dan terjun ke dalam kekacauan, sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan pelatihan dan tidak ada yang bisa mendapatkan warisan dari Dewa Bintang. Bersambung.